صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم. Dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan masuk bulan suci Ramadan, maka penting bagi kita semua untuk memang menata hati. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau itu setiap kali menjelang Ramadan tiba, beliau selalu berpidato di hadapan sahabat-sahabatnya, dan antara lain pidato beliau adalah seperti ini: Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradataz syayatin, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairuhu faqad hurim. Hadis sahih riwayat At-Tabrani dan Ahmad. Rasul mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kalian berpuasa di bulan itu, dan pada saat itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Dan pada bulan itu dibelenggu, dirantai syaitan-syaitan yang sering menggoda manusia. Dan juga pada bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Maka siapa yang tidak mendapatkan keberkahan atau kebaikan pada bulan itu, maka dia hurim. Hurim itu akan ditahan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena pada bulan itu Allah mudahkan kita mendapatkan kebaikan. Tapi kalau sudah di bulan yang dimudahkan Allah mendapatkan kebaikan itu, kita tidak berusaha, maka kapan lagi kalau bukan di bulan suci Ramadan? Maka penting bagi kita menyambut bulan suci Ramadan, kita menata hati ini. Ya, ini penting. Ya. Kalau ibaratnya Ramadan itu dianggap sebagai tamu bagi kita, maka kita sebagai tuan rumah harus menata kita hati ini, harus kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar supaya tamu kita betah. Ya, tamu itu membawa berkah. Semakin lama dia di tempat kita, maka keberkahan akan selalu datang kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan hati yang baik kita bisa menjamu dalam tanda kutip Ramadan ini dan memberikan kebaikan dan keberkahannya kepada kita. Bagaimana caranya agar supaya hati kita ini bisa tertata dengan baik menjelang Ramadan? Yang pertama adalah kita memperbanyak muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini adalah evaluasi diri, ya, introspeksi diri kita selama 11 bulan ya sebelumnya. Setelah Ramadan tahun lalu kita masuk kemudian bulan Syawal dan berikutnya kita sudah berada di akhir Syaban, perlu kita introspeksi diri kita, evaluasi diri kita. Bagaimana dengan semua perilaku kita, kata-kata dan perbuatan kita selama ini? Jangan sampai Ramadan tahun lalu kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah fitrah, sudah dibersihkan, lalu kemudian kita kotori lagi, wa na'udzubillahi min dzalik. Maka penting untuk kita muhasabah diri kita ini. Umar bin Khattab mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, timbang-timbanglah, hisablah diri kalian sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitalah pada saat ini saatnya yang paling baik untuk kita introspeksi diri kita. Menjelang Ramadan sangat penting agar supaya hati kita siap menyambut semua kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita muhasabah dan kita dapati bahwa ternyata masih terlalu banyak kesalahan yang berulang kita lakukan. Ingat, teman-teman sekalian, tidak ada orang yang maksum. Tidak ada orang yang suci. Setiap orang berpotensi melakukan kesalahan, bahkan berulang-ulang kesalahan itu. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Rasul mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam, kita semua adalah orang yang berpotensi melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang memohon ampun
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua cara kita untuk menata, membersihkan hati kita supaya siap memasuki bulan suci Ramadan. Cara yang ketiga dalam rangka menata hati ini adalah meminta maaf kepada saudara kita, kepada keluarga, kepada rekan, kepada siapapun dari saudara-saudara kita. Ingat, mungkin Allah sudah memaafkan kita. Mungkin Allah sudah memaafkan kita, mengampuni kita, tapi kita ada dosa kepada tetangga, kepada saudara kita, kepada sesama manusia, maka bisa jadi itu menghalangi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Ingat, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ada namanya hablum minallah dan hablum minannas, ya. Urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima taubat. Tapi dosa, kesalahan kita kepada sesama manusia, kepada saudara kita tidak diampuni oleh Allah. Sampai kemudian kita meminta maaf dan dimaafkan oleh saudara kita. Itulah syaratnya. Baru kemudian Allah bisa mengampuni dan memaafkan dosa terhadap saudara kita. Maka ayo, ya, bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Untuk apa? Memasuki bulan suci Ramadan dengan cara antara lain selain memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga, kepada handai taulan, kepada siapapun. Ya. Dan terakhir yang keempat adalah kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita mohon maaf kepada saudara-saudara kita, perbanyak doa kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dengan sebuah doa, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan berikan kesempatan kepada kami untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan. Itu doa yang diajarkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita ulang-ulang dalam setiap saat.